Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di bawah kolong tol Becakayu, tepatnya di area yang sedang dibangun sebagai perpanjangan dari kawasan wisata air Kalimalang dari arah Mall Metropolitan. Di sini dapat kita lihat dan perhatikan adanya proses dari pembangunan area-area ataupun taman-taman yang nantinya dapat dikunjungi oleh masyarakat. Adapun panjang keseluruhan dari kawasan wisata air Kalimalang ini dari arah MM sampai ke arah Grand Kota Bintang adalah 4 km. Nah, ini sudah ada bedeng-bedengnya di bagian dalam dan ditutup dengan seng ya, sebagai area untuk para pekerja berkumpul dan juga mungkin berkoordinasi. Satu lagi yang kita lihat adalah pembangunan jembatan lengkung yang diperuntukkan bagi para pejalan kaki ya, ataupun JPO, jembatan penyeberangan orang, yang nantinya akan menggantikan jembatan penyeberangan yang sudah ada yang cukup rendah. Mimpi tentang Kali Bekasi. Ya. Apa rencana tentang Kali Bekasi, Pak Wali? Kali Bekasi menjadi satu ikon dan kebanggaan karena sangat jarang di mana kota ada sungainya di tengah. Jadi mari kita pertahankan dan akan kita buat sebagai wisata air. Nanti ada perahu lewat dong. Ada perahu lewat. Jembatannya dibikin melengkung. Jembatan dibikin melengkung. Sungainya dibikin bersih. Dibikin lampu-lampu. Dibikin lampu-lampu yang indah. Nanti kita ininya dicat. Dicat. Ininya dicat terang. Ya. Dan ke depan akan disiapkan 30 miliar dari pemerintah Kota Bekasi. Ya, kita nanti siapin 30 miliar. 60 miliar. Oh, 60. Karena dari 13 jembatan nanti akan hanya ada 5 jembatan, tapi semuanya melengkung. Ya. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Barat nanti menyiapkan jembatan. 60 miliar untuk pembangunan jembatan melengkung, sehingga di Kalimalang nanti berubah jadi Kalimujur. Terima kasih, hari ini ada bantuan dari CSR. Dari ini dibangun dari mana? Ini yang 30 miliar dibangun dari mana? 30 miliar dari dana PT Miju. PT Miju. Dan Mangkasa. Ya, mudah-mudahan 60 miliar provinsi pun nanti banyak partisipasi dari perusahaan. Saya ajakin perusahaan di Jawa Barat. Ya, terima kasih Pak Wali dan PT Miju memberikan dana CSR untuk penataan Kalimalang dari MM sampai ke Kota Bintang. Nanti kita akan lewat, naik perahu, makan malam di Kalimujur. Lalu di sini juga banyak jembatan-jembatan yang rendah di sepanjang aliran Kali Ciliwung dari arah Mall Metropolitan sampai ke arah Grand Kota Bintang. Terdapat ada 13 dari jembatan yang cukup rendah nantinya akan dibongkar, baik itu jembatan besar, kecil. Kemudian nantinya akan dijadikan jembatan lengkung, ada 5. Nah, jembatan lengkung kedua ini yang belum kita ketahui posisinya. Namun dari lokasi yang tadi kita lihat ya, ada persiapan untuk pembuatan jembatan di area tersebut. Kedepan kita akan pantau bersama. Dari arah Galaksi ataupun simpang yang menuju ke Galaksi Jaka Sampurna, di sini dapat kita lihat di bagian bawah kolong tol Becakayu, tepatnya di depan dari Universitas Gunadarma, sudah ada proses ground clearance ya, ataupun untuk membersihkan lahan yang ada di bawah kolong tol Becakayu ini menggunakan ekskavator. Tanahnya mulai diratakan dan yang tidak rata ditumpuk di satu lokasi, mungkin nanti akan dibawa keluar oleh truk-truk sehingga dapat dilanjutkan dengan proses pembuatan taman-taman yang akan menjadi bagian dari kawasan wisata air Kalimalang. Tahap satunya sendiri seharusnya dapat selesai di Lebaran tahun ini. Nah, apakah akan diresmikan dan sudah mulai ada yang berjualan, nanti kita akan lihat ke depan. Adapun tujuan pembangunan dari kawasan wisata air Kalimalang adalah untuk membuat sebuah ikon wisata baru di Kota Bekasi, di mana warga Bekasi sendiri memang cukup banyak dan terkadang mereka pergi keluar kota ya untuk berwisata. Dengan adanya kawasan wisata air di pinggir Kalimalang ini yang memang berpotensi dijadikan tempat wisata, maka nantinya warga Bekasi juga dapat menuju ke sini ya, kemudian mungkin menaiki perahu-perahu wisata yang disiapkan yang ada dermaga-dermaganya. Ini juga sudah mulai ada struktur-struktur beton untuk membuat taman-taman. Nah, dermaga-dermaga yang akan dibangun yang kita lihat baru ada satu, yaitu di depan
Grand Metropolitan Mall, dan itu hanya berupa rangka-rangka ya, belum ada kelanjutan yang signifikan prosesnya yang kita lihat. Kemudian jumlah dari dermaganya mungkin akan lebih dari satu, dikarenakan masyarakat tentu pada saat menaiki perahu-perahu ingin berhenti di beberapa titik. Di sepanjang kolong tol Becakayu ini akan ada tempat yang bisa dipergunakan sebagai area berjualan ya, dan itu menggunakan box kontainer ataupun kargo kuliner namanya, yang bisa disewa oleh pengusaha kecil ataupun UMKM untuk berjualan. Kita baru saja menanjak ya di rem menuju ke arah jembatan penghubung antara Kiai Haji Nur Ali sisi utara dengan Kiai Haji Nur Ali sisi selatan, yang juga merupakan akses ke Grand Kamala Lagoon. Nah, jembatan ini di bagian bawahnya ditopang oleh struktur baja yang cukup kokoh, namun jarak dari permukaan bagian bawah dari baja tersebut dan permukaan air Kalimalang mungkin ya tidak begitu mencukupi untuk dapat dilewati oleh perahu wisata. Nah, apakah jembatan ini nantinya akan dibongkar dan digantikan dengan jembatan lengkung yang cukup besar di area ini? Kita belum ketahui. Yang jelas di sini sudah mulai ada bedeng-bedeng yang biasanya memang dipakai untuk persiapan-persiapan dari konstruksi. Nah, yang ini mirip dengan yang ada di depan area penyeberangan jembatan lengkung pertama di arah Grand Metropolitan Mall ke arah Mall Metropolitan. Di situ juga sempat ada bedeng seperti ini dan masih ada juga sampai sekarang. Di area dekat bedeng tersebut lah dibangun jembatan lengkung. Total ada 5 nantinya. Pemanfaatan Kalimalang sebagai kawasan wisata air tentunya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat ya secara tidak langsung yang ada di sepanjang kawasan di Jalan Kiai Haji Nur Ali ini, dan juga area-area komersial yang ada. Baik, sementara untuk taman-taman sendiri baru sampai di sini yang sudah ada tempat duduk, kemudian fasilitas-fasilitas bagi para pengunjung yang kita lihat ya, dan ini sudah dibangun cukup lama. Sedangkan yang lebih baru yang menggunakan box kontainer atau juga kargo kuliner baru kita lihat di area depan sini yang sudah dipagar ya. Nah, di sini harusnya box kontainernya ataupun kargo kulinernya berwarna biru. Pagar-pagar disesuaikan warnanya dengan warna kargo kuliner yang ini. Kalau kita hitung jumlah dari box kontainernya yang sudah siap dan sudah ada di sini lebih dari 20, namun secara target itu nantinya akan ada 87 ya kalau tidak salah. Barusan area yang ada di samping itu adalah area yang disiapkan untuk menjadi dermaga perahu-perahu wisata. Terdapat tempat duduk ya di sekitar area tersebut yang nantinya bisa dikunjungi oleh masyarakat. Antri mungkin untuk naik perahu-perahunya. Nah, ini tadi adalah lokasi bedeng yang sebelumnya dipakai untuk para pekerja yang akan melakukan koordinasi serta persiapan konstruksi jembatan lengkung pertama yang kita lewati ini nih. Cukup tinggi memang tanjakannya, dan jarak antara permukaan jembatan dengan bagian bawah kolong tol Becakayu cukup jauh ya, mungkin sekitar 4-5 meter, dan itu memadai untuk dapat dilewati oleh truk yang kemarin sebelumnya awal-awal menjadi concern ataupun kekhawatiran dari para pengguna. Lalu di sini aspalnya sudah cukup mulus, dan sebelumnya aspal yang paling awal itu sempat rusak serta banyak yang terkelupas. Hal lain yang perlu dibuat di sini adalah trotoar yang tidak mungkin kita lihat tidak begitu memadai, terutama di bagian pinggir ini jaraknya dengan dinding itu juga cukup sempit, ditambah lagi trotoarnya ya beberapa titik itu tidak dapat dilewati karena mungkin rusak jadi para pejalan kaki itu turun ke area jalan lalu bersama dengan kendaraan bermotor yang melintasi Jalan Kiai Haji Nur Ali sisi selatan. Sebaiknya trotoar ada di sisi utara ya, atau di pinggir jalan di sisi kanan yang kita lewati ini.
Ada sih sebenarnya konblok-konblok, hanya saja itu naik turun bentuknya dan tidak beraturan lagi. Baik, di depan di seberang itu adalah rangka-rangka yang dipersiapkan untuk dermaga dari perahu-perahu wisata. Kurang lebih secara desain seperti ini, ada tempat duduknya dan ada semacam pos tiket ya untuk masuk ke kawasan wisata air dan naik dari perahu-perahu yang sudah disiapkan. Perahu-perahu tersebut ada yang membawa berkeliling ya, kalau tidak salah juga dari Pak Gubernur pada waktu itu, Kang Deddy Mulyadi, juga menginginkan perahu-perahu wisata yang ada di dermaga ini itu ada restoran apungnya. Jadi bisa dikunjungi oleh masyarakat sambil kuliner. Nah, ini jembatan penyeberangan orang dari arah Ki Haji Nur Ali sisi utara ke Grand Metropolitan Mall yang cukup rendah, kemudian digantikan dengan yang ini yang lebih tinggi. Prosesnya sekarang itu membuat rangka-rangka yang nantinya akan menjadi struktur jembatan yang utuh. Rangkanya ada di bagian samping ya sebagai pembatas dari jembatan, sedangkan rangka di bawahnya itu sudah selesai. Berikutnya ada satu jembatan yang kita lihat di sini, yaitu akses dari depan Rumah Sakit Primaya. Nah, jembatan ini juga nantinya akan dibongkar karena secara posisi cukup rendah dan bagian bawah jembatan dengan permukaan air itu sama. Yang kita lihat juga tadi banyak sampah yang tersangkut ya. Kemudian untuk area parkir bisa memanfaatkan parkir dari area komersial yang ada di sini ataupun mall-mall yang memiliki kawasan parkir. Ditambah lagi ada G Avenue, itu mall yang cukup baru dan nanti masyarakat bisa mengunjunginya, parkir di sana lalu ke kawasan wisata air Kalimalang. Atau kalau mau yang di seberang sana di sisi utara Ki Haji Nur Ali ke arah ruko-ruko ataupun tempat-tempat makan juga sudah ada lokasi-lokasi parkir. Mungkin lahannya tidak begitu banyak ataupun terbatas, tapi paling tidak bisa dipergunakan untuk menaruh kendaraan. Baik, sudah banyak yang rapi ya bagian bawah dari kolong tol Becakayu. Kemudian ini yang pasti akan dibongkar karena permukaan jembatannya sendiri itu bahkan hampir sama dengan permukaan air. Cukup rendah jembatan itu. Air Kalimalang sebenarnya tidak banyak perubahan ya, walaupun musim hujan tinggi rendahnya. Namun kalau airnya agak tinggi sedikit, jembatan yang tadi itu tenggelam. Di seberang dapat kita lihat bedeng-bedeng yang baru. Nah, kemungkinan di sini akan ada jembatan lengkung. Jadi sekalian mengakomodasi mungkin jembatan di Lagoon Avenue ini. Ini permukaan air dengan bagian bawah jembatan kemungkinan adalah 1 sampai 1,5 meter jaraknya. Baik, kita lanjut ke arah Masjid Al-Azhar juga ke arah Galaksi. Aliran air Kalimalang di sini di bagian pinggir itu perlu dilakukan pengerukan karena ada beberapa titik yang dangkal. Sebenarnya airnya cukup bersih ya, namun memang berwarna agak kecoklatan. Ada beberapa pertanyaan dari para netizen dan juga komentator yang ada di Ondred Indonesia, bagaimana airnya, apakah bisa dijernihkan? Sebenarnya ada teknologi yang bisa dipakai untuk menjernihkan aliran air yang ada di sini sehingga kawasan wisata itu menjadi lebih menarik dan ya bersih lah ya, seperti yang ada di luar negeri. Nah, teknologinya ada filter ya, penyaringan, kemudian ada proses-proses tertentu yang kita dengar dari Kementerian PUPR pada saat melakukan penjernihan untuk air yang mengalir di Kali Ciliwung. Namun syaratnya Kali Ciliwungnya dinormalisasi secara keseluruhan. Plus tentu masyarakat yang ada di sepanjang aliran tersebut, kalau kalinya sudah jernih dan bersih, itu benar-benar harus berhenti oknum-oknum masyarakat membuang sampah ke dalam kali.
Baik, di seberang ini kemarin kita bisa melihat ada 2 ekskavator bekerja meratakan tanah. Namun ekskavatornya sudah selesai ya di area tersebut dan saat ini pindah ke arah Galaxy ataupun di seberang Shell di sana. Nah, harusnya seperti ini ya untuk jalur pejalan kaki di pinggir aliran Kalimalang yang ada di dekat Grand Metropolitan Mall. Mungkin kurangnya ini perlu dipagar saja karena tentu berbahaya bagi masyarakat yang menggunakan trotoar yang ke arah pinggir kali, sedangkan di sisi kirinya itu langsung berbatasan dengan arus kendaraan aktif dan ramai, bahkan terkadang kencang. Baik, jadi saat ini untuk kawasan wisata air Kalimalang sudah diteruskan proses pembangunannya ataupun penataannya bagian bawah kolong tol Becakayu, dan itu masih untuk yang sisi utara, yaitu sampai ke perempatan Galaxy ataupun di depan Superindo. Selebihnya mungkin ke arah Grand Kota Bintang hanya tinggal 1,5 atau 2 kilo saja lagi. Jadi untuk target secara keseluruhan memang di tahun ini, namun ada tahap-tahapnya. Baik, kita lihat kembali beberapa area yang sudah diselesaikan untuk konstruksi dari bagian taman-taman yang nantinya dapat dikunjungi oleh masyarakat. Ini ada yang bulat-bulat ya, ini nantinya akan dipergunakan untuk apa belum diketahui. Seperti sumur.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.